Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana dengan NIM 2202102011051. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil tugas analisis pada program PAUD, khususnya pada mata kuliah Konsep Dasar PAUD yang diampuh pada semester 6 pada kelas MPKM dengan dosen pengampu Ibu Silva Alkornia SPD MPD, Ibu Frimha Purnamawati SPD MPD, dan Ibu Mila SPD MPD. Baik, sebelumnya teman-teman ataupun Ibu bisa melihat tayangan video pada SPS berikut ini, di link berikut ini. Nah, sebelum membahas terkait analisis pada video tersebut, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya pada bab 6 pasal 13 di poin 1, dijelaskan bahwa ada 3 jalur pendidikan, yaitu yang pertama jalur pendidikan formal, yang kedua jalur pendidikan non formal, dan yang terakhir yaitu jalur pendidikan informal. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 26 menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan non formal, bahwa pendidikan non formal itu merupakan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat dengan layanan pendidikan sebagai fungsi pengganti, penambah, dan atau sebagai fungsi pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat atau yang disebut dengan lifelong education. Macam-macam pendidikan non formal menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, sekarang kita bahas terkait analisis PAUD pada video tersebut. Pada hakikatnya, anak usia dini merupakan anak dengan usia 0-6 tahun yang selanjutnya biasanya disebut dengan masa emas atau golden age, di mana pada masa ini anak mengalami proses perkembangan yang menyeluruh atau yang disebut dengan proses holistik, mulai dari perkembangan fisik, motorik, bahasa, sosial emosional, hingga perkembangan kognitif. Sedangkan hakikat dari pendidikan anak usia dini itu sendiri merupakan pendidikan yang mengacu pada proses penyelenggaraan PAUD yang menyeluruh terkait pengasuhan anak, pembelajaran, hingga pemberian stimulus pada setiap tahap perkembangan anak, mulai dari 0-6 tahun atau yang disebut dengan masa emas atau golden age. Tentunya, hakikat ini sangat berhubungan. Anak usia dini secara mendasar berfokus pada mengenai anak tersebut, diri anak itu ya, terkait siapa anak itu, bagaimana perkembangannya. Nah, sedangkan hakikat PAUD secara mendasar berfokus pada bagaimana anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Dalam hal ini, PAUD diselenggarakan dengan memperhatikan kurikulum PAUD, prinsip pembelajaran PAUD, pendekatan serta metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan video link yang sudah ditayangkan pada detik-detik di awal, menit-menit awal, bahwa video tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip pembelajaran PAUD, di mana prinsip pembelajaran PAUD ini merupakan suatu pedoman dasar penyelenggaraan pembelajaran PAUD.
Nah, dengan adanya prinsip ini dapat memberikan pendidikan di PAUD dengan pendidikan lainnya. Prinsip ini dapat membedakan antara pendidikan PAUD dengan pendidikan jenjang lainnya seperti jenjang SD, SMP, hingga SMA. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan tersebut diberikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pada perkembangan anak. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa di SPS itu mengacu pada prinsip belajar sambil bermain. Prinsip ini merupakan prinsip yang efektif. Usia Golden Age memang usia-usia yang dimana anak-anak itu suka bermain. Maka dengan prinsip ini akan menciptakan suasana belajar yang tentunya sangat-sangat menyenangkan. Bermain bukan hanya hiburan bagi anak, akan tetapi anak juga dapat mengeksplorasi, bereksperimen, dan membangun pemahaman terhadap dunia sekitar. Tentunya pada video SPS juga menggunakan prinsip yang berorientasi pada perkembangan anak. Nah, setiap anak itu berkembang dengan cara dan kecepatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Itu artinya kegiatan pembelajaran tidak boleh dipaksa melampaui kemampuan anak, akan tetapi harus mendorong kemajuan dari potensi yang dimilikinya saat ini. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, baik itu tahap perkembangan secara kognitif, fisik, motorik, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian, pada video tersebut juga menekankan prinsip yang berpusat pada anak. Artinya, anak di sini diberi kebebasan untuk mengeksplorasi serta mengambil suatu inisiatif. Anak harus terlibat aktif dalam pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Sebab prinsip ini merupakan subjek pembelajaran. Nah, di sini anak sebagai subjek pembelajaran, namun bukan sebagai objek pembelajaran. Selain itu, juga menekankan prinsip yang berorientasi pada pengembangan karakter. Nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan sejak dini seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan lain sebagainya. Hal ini dapat disalurkan melalui kegiatan permainan yang dilakukan dalam pembelajaran. Tentunya, dalam hal ini, pendidik harus menjadi teladan dan dalam bersikap maupun bertindak. Dan banyak pula prinsip-prinsip lain yang digunakan di dalam video tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.